Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan sejarah Islam, kodifikasi hadis merupakan salah satu bagian terpenting yang berfungsi menjaga kemurnian agama. Selama 1400 tahun lebih, para ulama mempelajari teks hadis, berusaha mengenali orang-orang yang meriwayatkannya, menetapkan status keabsahan hadis, dan kemudian menyebarkannya ke tengah umat dengan lisan mereka atau melalui usaha pembukuan. Sebuah usaha yang tidak sederhana yang membedakan teks-teks syariat Islam dibandingkan dengan teks ajaran lainnya. Salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis adalah imam besar umat ini yang berasal dari kota Madinah. Ia adalah Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Marilah kita sejenak mengenal seorang imam yang mulia ini. Malik bin Anas Al-Asbahi, beliau lahir di kota Madinah An-Nabawiyah pada tahun 93 Hijriah, bersama dengan tahun meninggalnya pembantu Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau lahir dari keluarga yang kaya dalam kehidupan serba ada dari pasangan suami istri yang bernama Anas bin Malik Al-Asbahi dengan Aliyah bintu Syarik Al-Azadiyah. Ayah Malik bersama dengan beberapa orang pamannya adalah para ulama di Al-Madinah yang menjadi rujukan periwayatan ilmu para ulama lainnya dari kalangan ahli hadis. Bahkan ulama ahli hadis terkenal yaitu Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri telah meriwayatkan hadis dari ayah Malik dan juga dari kedua pamannya yaitu Uwais dan Abu Suhail. Jadi di samping beliau lahir dari keluarga berada, beliau pun hidup di dalam lingkungan keluarga ulama dan dari turunan ulama ahli hadis. Malik bin Anas belajar menuntut ilmu dari sejak usia belasan tahun, dan diriwayatkan bahwa beliau mulai belajar ketika Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq masih hidup. Al-Qasim ini adalah salah seorang cucu Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dalam keilmuannya di kalangan para ulama tabi'in. Juga waktu itu masih hidup pula ulama tabi'in lainnya yang terkenal di kalangan ahli hadis zaman itu, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Namun beliau berdua meninggal dunia sebelum Imam Malik sempat belajar dari keduanya. Meskipun demikian, masa itu memang masa keemasan Islam. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah sedang sangat digandrungi oleh kaum muslimin, sehingga negeri-negeri muslimin penuh dengan majelis-majelis ilmu di berbagai kota dan desa, dan umat Islam sibuk mengerumuni para ulamanya untuk menimba ilmu. Malik bin Anas berkesempatan untuk duduk di majelisnya para ulama di zaman beliau. Imam Malik, beliau belajar dari banyak guru dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Karena kecerdasan, kesungguhan dan ketakwaan beliau, dalam usia 21 tahun beliau sudah mulai duduk sebagai pengajar menyampaikan ilmu. Majelis beliau dihadiri oleh para ulama ahli hadis untuk mengambil riwayat dari beliau. Dalam beberapa saat saja, beliau sudah menjadi tujuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk menimba ilmu daripadanya. Nama beliau mulai terkenal pada masa akhir pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, dan pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid, orang pun berdesak-desakan menghadiri majelis ilmu beliau, sehingga terkenalah gelarnya sebagai Imam Daril Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbahi. Salah satu hal yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan adalah penafsiran-penafsiran hadis, dan pendapat-pendapat beliau banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktek-praktek yang dilakukan penduduk Madinah di masanya tidak jauh dari praktek masyarakat Madinah di zaman Rasulullah SAW.
Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum. Inilah yang membedakan mazhab Imam Malik dibandingkan 3 mazhab lainnya. Imam Malik, beliau dikaruniai fisik yang istimewa, berwajah tampan dengan perawakan tinggi besar. Mus'ab bin Zubair mengatakan, Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan. Matanya bagus. Salah seorang muridnya mengisahkan bahwa bola mata beliau berwarna biru, kulitnya putih dan badannya tinggi. Abu Asim mengatakan, aku tidak pernah melihat ahli hadis tampan Malik. Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang murid Imam Malik menuturkan, ketika melihat Malik bin Anas, aku tidak pernah melihat seorang lebih berwibawa dibandingkan dirinya. Demikian juga penuturan Sa'ad bin Abi Maryam, aku tidak pernah melihat orang yang begitu berwibawa melebihi Malik bin Anas, bahkan wibawanya mengalahkan wibawa para penguasa. Imam Malik juga dikenal dengan semangatnya dalam mempelajari ilmu, kekuatan hafalan beliau, dan dalam pemahamannya. Pernah beliau mendengar 30 hadis dari Ibnu Hisham Az-Zuhri, lalu ia ulangi hadis tersebut di hadapan gurunya. Hanya 1 hadis yang terlewat, sedangkan 29 lainnya berhasil ia ulangi dengan sempurna. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza ja'al hadis fa Malikun najmus tsaqib. Apabila disebutkan sebuah hadis, maka Malik adalah seorang bintang yang cerdas. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, beliau telah meninggalkan warisan ilmu yang tak terhingga mahalnya. Imam Malik rahimahullah wafat di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah dengan usia 85 tahun. Beliau dikuburkan di Baqi. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan menempatkannya di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.